Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran ini. Jika pada video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang mutasi gen sebagai salah satu jenis dari mutasi. Pada video kali ini saya akan lanjutkan pada penjelasan mutasi kromosom. Ya, silakan atau ayo kita masuk kepada penjelasannya. Ya, kalau kita ngomongin mutasi kromosom, apa sih yang terjadi pada mutasi kromosom? Nah, yang terjadi itu bisa ada dua jenis gitu ya. Bisa ada yang namanya perubahan struktur dan bisa jadi ada yang namanya perubahan jumlah kromosom. Bisa nambah, bisa kurang. Nanti itu akan terlihat pada video kelainan akibat mutasi gitu ya. Nah, penyebab dari mutasi kromosom ini sebenarnya ada banyak, tapi secara umum dia banyak disebabkan oleh dua hal, yaitu gangguan fisik dan gangguan kimia. Ya, bisa jadi contohnya dengan gangguan fisik apa, misalnya radiasi. Itu radiasi itu gangguan fisik. Atau kimia misalnya kita mengonsumsi zat-zat berbahaya, itu bisa terjadi mutasi kromosom juga. Karena dua gangguan tersebut bisa menyebabkan kesalahan di dalam pembelahan sel. Nah, jadi kalau tadi mutasi gen atau video sebelumnya mutasi gen itu lebih fokus atau lebih membahas pada sintesis protein. Sementara kalau nanti di mutasi kromosom ini kita akan lebih fokus kepada pembelahan sel. Gitu. Ya. Mutasi kromosom juga disebut sebagai mutasi besar. Kenapa? Karena dia dapat berdampak langsung kepada individunya. Gitu. Kita langsung bahas saja ya. Nah, mutasi kromosom itu ada dua. Bisa karena perubahan jumlah dan karena perubahan struktur. Jika perubahan jumlah, maka dinamakan sebagai ploid. Makanya kamu mungkin pernah dengan istilah poliploid, monoploid. Nah, itu nanti karena perubahan jumlahnya berubah. Sementara kalau karena perubahan struktur itu disebut sebagai aberasi. Ya, bisa karena strukturnya berubah atau bentuknya yang berubah. Nah, macam-macam. Nah, mutasi karena perubahan jumlah kromosom itu nanti ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya euploid. Kalau euploid ini berarti organisme kehilangan satu set. Nah, kehilangan satu set nih. Kalau kehilangan satu set disebutnya mono. Kalau dua atau lebih dari dua itu disebutnya poli. Gitu ya, ada monoploid, ada poliploid. Nah, nanti poliploid juga ada dua. Ada auto sama alo. Kalau auto, nih, saya baru nyadar kenapa warnanya biru ya. Ada auto sama alo. Kalau auto berarti dia homolog. Kalau alo berarti dia non-homolog. Nah, kalau tadi euploid, sekarang aneuploid. Nah, ini ada kode-kodenya sendiri. Yang pertama adalah monosomik. Kalau monosomik berarti mutasinya kekurangan satu kromosom sesuai rumusnya ya. Jadi kurang satu. Ya, misal kromosom manusia itu kan 46 ya. 2N. Dari sini 2N. 1N itu sama dengan 23. Karena kita manusia, 23 pasang. Ya. Jadi ya 23 kali 2, ini kelihatan ya, semua kelihatan ya. 23 kali 2 dikurang 1, berarti 45. Nah, ini berarti dia monosomik. Gitu. Rumusnya 2N-1. Lalu selanjutnya ada nulisomik. Kalau nulisomik, dia kekurangan 2. Berarti 46 kurang 2, sama dengan 44. Nah, selanjutnya ada trisomik. Kalau trisomik berarti nambah 1. Ya, 46 tambah 1 sama dengan 47. Nah, ini ada kata-katanya kan, kelebihan satu kromosom. Dan yang terakhir ada tetrasomik. Kalau tetrasomik berarti ketambahan 2. Berarti 46 tambah 2, 48. Mutasi karena kelebihan 2 kromosom. Contohnya ada di Down syndrome, dia trisomik kromosom nomor 21. Nanti ingat ada yang namanya kariotip ya. Dia menunjukkan bahwa manusia atau kromosom manusia itu ada nomor-nomornya. Perbedaan trisomik
pada nomor tertentu itu bisa mengakibatkan perbedaan juga pada sindrom yang dialami manusia tersebut. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada, nah ini mirip-mirip nih ya, ini mirip-mirip dengan mutasi gen. Delesi sama, delesi artinya delayed, berarti dia ada kekurangan. Harusnya 46 bisa jadi 45, 44, nah, berarti bisa monosomik ya. Nah, kalau duplikasi berarti dia kelebihan, dan kalau kromosom itu duplikasi berarti dia terduplikat sama persis. Ya. Kalau insersi mungkin bisa berbeda, tapi kalau duplikasi itu dia terduplikat sama persis. Oke. Nah, nanti secara gambar ada di slide selanjutnya. Kalau translokasi secara definisi itu pertukaran segmen kromosom ke kromosom non homozigot, atau nanti kita langsung lihat ke gambarnya ya nanti ya di translokasi. Lalu kalau inversi nanti terbagi jadi dua. Kalau pada satu lengan kromosom yang sama itu namanya inversi parasentris. Sementara kalau pada lengan kromosom yang berbeda maka namanya adalah perisentris. Oke. Belum terbayang? Oke, kita langsung masuk ke gambarnya biar kebayang. Ini adalah delesi, duplikasi, dan translokasi. Ya. Sekarang bisa lihat kalau tadi, kalau pada video sebelumnya, mutasi gen itu kan dia penggambarannya itu berupa basa nitrogen DNA A, T, G, C. Sementara kalau pada mutasi kromosom, penggambarannya ya seperti kromosom dengan segmen-segmennya berupa huruf alfabet biasa. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau delesi. Delesi, kenapa D ini diberikan warna berbeda? Karena dia mengalami delesi pada kromosom yang dihasilkan. Jadi harusnya A, B, C, D, E. Ternyata kena mutasi. Jadinya A, B, C, E. Berkurang. Gitu kan ya. Lalu yang kedua ada duplikasi. Duplikasi itu bisa satu segmen saja, bisa banyak segmen. Kalau yang ini contoh yang banyak segmen, gitu ya. Kalau banyak segmen di sini contohnya misalnya BC dia kena duplikasi, akibatnya A, BC, BC. Nah, terduplikat sama persis dan urutannya pun sama, ya. Nah, yang selanjutnya ada translokasi. Kalau translokasi berarti ada pertukaran antara dua kromosom yang berbeda, gitu ya. Contoh di sini misalnya ada dua kromosom yang pertama ada A, B, C, D, E, F, G, H, dan kromosom yang kedua ada M, N, O, P, Q, R. Gitu ya. Nah, kemudian setelah mengalami translokasi ternyata tukeran. AB yang di kromosom 1 dia pindah ke kromosom 2 menggantikan MNO di kromosom 2. Dia pindah ke kromosom 1. Pak, emang bisa kalau beda jumlah? Bisa. Tidak terbatas pada jumlah. Misalnya nih, contoh yang lain, di kromosom 1 ABCD-nya pindah. Tapi dari kromosom 2 cuma M-nya doang yang pindah. Bisa. Gitu ya. Nah, itu delesi, duplikasi, dan translokasi. Bapak, kalau inversi apa? Oh, sabar. Kita lanjut. Nah, kalau inversi dia mirip dengan translokasi. Intinya ada perubahan atau pergantian segmen. Tapi bedanya kalau inversi parasentris berarti dia hanya di lengan yang sama. Patokan lengan berbeda itu yang buletan ini sentromer. Ya. Ya. Kan? Nah, kalau dengan perubahan ini awalnya A, B, C, D, E, F, G, H berubah. Yang B, C, D-nya dia mengalami inversi parasentris. Berubahlah jadi D, C, B. Nah, sementara kalau dia perisentris, dia bertukarnya dengan yang berbeda lengan. Misal di sini A, B, C, D, E. Nah, B, C, D, E-nya bertukar dengan F, G. Jadinya G, F, dan E, D, C, B. Nggak harus berurutan juga, tapi intinya adalah dia mengalami pertukaran. Jika parasentris tadi pada lengan kromosom yang sama,
Sementara kalau perisentris, dia pada lengan kromosom yang berbeda. Semakin sulit kemenangannya, semakin besar kegembiraan yang Anda akan dapatkan. Itu kata Pele. Ya, legenda sepak bola dunia. Yang kemarin rekor golnya baru dibalap sama Cristiano Ronaldo. Oke, sekian untuk video kali ini. Ya, jika kamu merasa ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kamu. Pada video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan penyebab dan jenis dari mutasi. Penyebab dan klasifikasi dari mutasi. Macam-macam gitu ya. Sekian video kali ini. Maaf jika terdapat salah kata atau suka belibet. Jika kamu merasa bermanfaat, tadi silahkan di-share. Sekian video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.